Halo semuanya, kali ini mari kita bahas film anime bergenre sci-fi yang berjudul Summer Wars. Jadi, di film ini menceritakan tentang Kenji, seorang siswa yang pintar dalam matematika, sekaligus salah satu pekerja paruh waktu di sebuah web terkenal bernama Oz. Oz adalah dunia internet yang menyuguhkan berbagai macam fasilitas. Kenji ini diajak kakak kelasnya yang bernama Natsuki Shinohara untuk mengunjungi neneknya yang berulang tahun ke-90. Selama berlibur di sana, Kenji menerima pesan asing berupa sebuah kode, dan Kenji harus memecahkannya. Tapi di balik itu semua, Kenji malah membuat dunia nyata dan Oz kacau loh. Apa kode asing itu? Penasaran gak sih gimana akhir ceritanya? Biar gak lama-lama, yuk lanjut aja masuk ke ceritanya. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe ya. Oke deh, ini dia Summer Wars. Diawali dengan suasana dunia Oz, di mana kita bisa beraktivitas seperti di dunia nyata. Segala yang dibutuhkan ada di sana, dari berbelanja hingga membangun cabang perusahaan. Karena Oz ini fasilitasnya sangat lengkap dan besar, tentu saja harus ada penjaganya. Penjaga Oz itu ada John dan Yoko. Para karakter di sini juga ditentukan dari sebuah avatar yang bisa kita pilih mau seperti apa wujudnya. Salah satu pengguna Oz ini ada seorang siswa bernama Kenji Koiso. Dia sedang melakukan kerja paruh waktunya dengan temannya, yaitu Takashi Sakuma. Lalu tidak lama muncul kakak kelas Kenji yang bernama Natsuki Shinohara. Kedatangannya ini karena dia ingin meminta bantuan kepada salah satu dari mereka pergi berlibur bersamanya. Dan yang beruntung adalah Kenji. でも2人じゃ多いかな。こっちこっち。遅れてすみません。数学オリンピックって言って。Sepanjang perjalanan, Natsuki menceritakan tujuannya ini adalah untuk pergi ke acara ulang tahun neneknya yang ke-90. Sesampainya di stasiun Ueda, mereka bertemu dengan bibi Natsuki yang bernama Noriko. Perjalanan mereka ini belum selesai, karena mereka akan kembali menaiki kereta. Setelah turun dari kereta pun, mereka masih harus melanjutkan perjalanan menaiki bis. Sungguh perjalanan yang sangat panjang. Sepanjang perjalanan, Natsuki dan Kenji bertemu dengan saudara sepupu Natsuki juga, yang terus menceritakan bagaimana sosok nenek mereka. Sesampainya di rumah nenek Natsuki, Kenji sangat terpukau, melihat bangunannya sangat megah dan luas, terlihat seperti bangunan yang sangat bersejarah. Kenji pun langsung diantarkan menemui nenek. Saat berjalan menuju kamar nenek, Natsuki sempat meminta Kenji untuk menuruti kalimat nenek apapun itu. Cobalah untuk menghibur nenek. Awalnya Kenji bingung apa yang dimaksud Natsuki, tapi setelah bertemu nenek, Natsuki malah menyebutkan kalau Kenji adalah calon suaminya. Tentu saja Kenji terkejut. Nenek langsung melemparkan pertanyaan dengan tegas tentang keseriusan Kenji. Dengan penuh rasa gugup, Kenji menjawab iya. どう？ちゃんと連れてきたでしょ？よかった。 Setelah bertemu nenek, Natsuki meminta maaf. Sesungguhnya, minggu lalu Natsuki sempat terkejut mendengar keadaan nenek yang katanya melemah. Saat itulah Natsuki berjanji akan membawa calon suami agar bisa memberi kabar gembira untuk nenek. Natsuki meminta Kenji berpura-pura menjadi pacarnya di depan seluruh keluarganya selama liburan ini. Selain itu, Kenji harus mengaku sebagai pria yang tinggal di Tokyo, memiliki klan berbeda, dan pernah sekolah di Amerika. Karena kasihan, Kenji pun menyetujuinya. Di tengah makan malam, Natsuki menjelaskan silsilah keluarganya yang memiliki klan Jinouchi. Penjelasan ini tentu saja sangat rumit, ya karena silsilah mereka yang sangat banyak. Mereka melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada Kenji yang membuat Kenji kebingungan, sehingga dia hanya tersenyum saja, karena dia takut malah membongkar hubungan palsu mereka. Di tengah perbincangan, Shota, sepupu Natsuki, mengungkapkan keraguan akan sosok Kenji untuk Natsuki. Tapi di sini, nenek dengan yakinnya mengatakan kalau Kenji adalah sosok pria sejati. Nenek sudah tahu apa yang ditentukannya. Menurut nenek, keluarga Jinouchi memang harus pemberani, seperti nenek moyang mereka yang seorang kesatria. Paman Natsuki yang bernama Mansuke pun menceritakan betapa hebatnya kesatria Jinouchi yang telah berhasil memenangkan beberapa peperangan. Keluarga Natsuki ini memang keturunan dari kesatria. Setelah acara makan malam, Kenji berkeliling sekitar rumah.
Kenji melihat ada sebuah cahaya di salah satu ruangan. Setelah dilihat, dia melihat seorang anak yang bermain laptop sendirian. Dia tidak bergabung dengan anggota keluarga lainnya. Anak ini bernama Kazuma. Kenji berpura-pura menanyakan lokasi kamar mandi. Dengan sikap acuh, Kazuma menjawab dan kembali dengan layar laptopnya. Singkat cerita, setelah Kenji mandi, dia melihat ada sedikit keributan di ruang tengah. Ternyata mereka kedatangan Paman Natsuki yang bernama Wabisuke, salah satu keluarga yang sudah tidak pulang selama 10 tahun lamanya. Paman Mansuke kesal karena sikap Wabisuke ini sangat tidak sopan, tidak ada kabar, dan pulang dengan santai. Selain itu, Wabisuke ini adalah anak dari selir kakek Natsuki. Wabisuke pergi ke Amerika dengan menggunakan uang hasil menjual tanah nenek secara diam-diam. Itulah kenapa keluarga menyambutnya tidak hangat. Hanya Natsuki yang menyambut Wabisuke dengan gembira. Malam pun tiba. Kenji susah tidur. Dan tidak lama, Kenji menerima pesan yang berisikan pesan angka secara acak. Dan itu sangat banyak. Pesan itu meminta Kenji untuk memecahkannya. Kenji pun menyalin semua angka. Karena Kenji adalah anak yang pintar dalam matematika, sehingga dia bisa menemukan adanya sebuah kalimat dari semua angka acak itu. Bahkan Kenji mengerjakan teka-teki ini sampai dini hari. Setelah mengirimkan hasil dari kode aneh itu, Kenji menerima sebuah hadiah, tapi hanya sekedar hadiah iseng saja. Saat itu, Kenji tidak tahu apa maksud dari pesan ini. Lalu singkat cerita, Kenji dibangunkan oleh para keponakan Natsuki, yaitu Shingo dan Yuhei. Mereka langsung menarik Kenji ke ruang TV. Mereka berniat menunjukkan sebuah berita yang menunjukkan wajah Kenji. Berita itu menyampaikan adanya siswa SMA yang sudah menyabotase sistem OS dan mengacaukannya. Karena banyak perusahaan yang membuat sistem di OS juga, maka di dunia nyata berdampak. Banyak layanan yang terganggu dari aspek kehidupan sehari-hari sampai bisnis. Kenji sangat panik, kenapa wajahnya tersebar di mana-mana. Dia pun segera mencoba login ke akun OS-nya, tapi tidak bisa. Kenji teringat dengan Kazuma, sehingga Kenji pun meminjam laptop Kazuma. Walau sudah menggunakan laptop, Kenji tetap tidak bisa masuk. Tidak lama, ada telepon dari Takashi menanyakan keadaan Kenji. Karena saat itu Takashi sudah tahu tidak mungkin Kenji yang melakukan sabotase. Takashi pun menceritakan akhir-akhir ini memang ada email yang diterima OS, sebuah pesan dengan rangkaian angka yang sangat banyak. Kenji teringat dengan pesan semalam dan ternyata cocok. Ternyata secara tidak sengaja, malam tadi Kenji membantu seseorang meretas sistem keamanan OS. Kenji sangat panik karena dia kira angka-angka itu hanya soal matematika yang harus dipecahkan. Kenji pun meminta bantuan apa yang harus dilakukan. Dia sekarang dijadikan kambing hitam untuk kasus ini. Takashi pun membuatkan avatar baru untuk Kenji agar bisa masuk dunia OS dan bisa berkomunikasi dengan Takashi karena sinyal ponsel juga bagian dari layanan OS. Lalu Kenji pun masuk ke dalam dunia OS. Dia melihat avatarnya yang sedang mengontrol beberapa avatar lain. Kenji dengan polosnya meminta avatarnya dikembalikan. Tentu saja itu tidak mudah. Saat avatar Kenji akan dihabisi, avatar lain muncul, yaitu King Kazuma. Dia adalah avatar yang sangat terkenal karena hebat dalam bertarung. Lebih luar biasanya lagi, King Kazuma ini ternyata milik Kazuma. Kazuma mencoba mengerahkan kemampuannya melawan hacker ini. Di tengah pertarungan, hacker ini memakan beberapa avatar lain yang menyebabkan dia berubah menjadi lebih kuat. Karena kekuatannya bertambah, avatar Kazuma jadi terkalahkan. Agar tidak mati dan menghilang di dunia OS, Kenji pun dengan cepat menarik avatar Kazuma menjauh.
Setelah kejadian di dunia Oz, Kenji menelpon kembali Takashi tentang perkembangan sistem Oz. Takashi pun menjelaskan bahwa monster kelinci itu ternyata tidak dikendalikan manusia, melainkan dikendalikan oleh AI, sebuah kecerdasan buatan yang bernama Love Machine. Itulah kenapa dia sangat sulit dikalahkan. Singkat cerita, berita tentang tindak kriminal Kenji terdengar juga oleh keluarga besar Natsuki, sehingga dengan cepat mereka meminta penjelasan dengan apa yang sudah terjadi. Akhirnya Kenji menceritakan semuanya, termasuk tentang hubungan palsu mereka. Karena anggota keluarga Natsuki ada yang bekerja sebagai seorang polisi, akhirnya Kenji pun ditangkap. おばあちゃんが喜ぶやりました。皆さんも。あ、夏希先輩。 Di tengah perjalanan, mereka mengalami kemacetan yang luar biasa. Ternyata kini Love Machine meretas kembali sistem yang levelnya lebih tinggi, dari sistem lalu lintas kota, listrik, GPS, air, sampai panggilan-panggilan darurat yang palsu. Semua sistem di kota menjadi benar-benar berantakan. Saat kesal di tengah kemacetan, Natsuki pun datang, meminta pamannya untuk memutar balik karena kemacetan ini sepanjang 60 km. Melihat keadaan kota sudah tidak kondusif lagi, nenek memutuskan menelpon semua kolega dan keluarganya yang berperan penting dalam sebuah bidang untuk membantu membereskan semua kekacauan ini. Saat itu Kenji melihat betapa berpengaruhnya nenek di kota ini, karena orang penting sekalipun akan langsung menuruti permintaan nenek. Lalu Kenji kembali masuk ke dalam ruang Kazuma. Di sana Takashi menjelaskan bahwa Love Machine sudah sangat berbahaya. Dengan retasan yang dimilikinya, dia bisa saja meretas akun-akun lain, dari akun sistem keamanan kota, kereta api, bahkan lebih parah lagi jika dia menggunakan akun milik Presiden Amerika. Bisa saja dia meluncurkan nuklir. Hal itu terjadi karena beberapa organisasi pemerintah memang sudah memanfaatkan fasilitas yang ada di Oz juga. Untungnya, sejauh ini Love Machine tidak sampai ke sistem sektor kontrol, sehingga Takashi pun meminta Kenji memasukkan password yang salah, karena biasanya ketika kita salah memasukkan password, akan muncul beberapa kode enkripsi. Kenji pun mencoba memecahkannya dan berhasil kembali masuk dunia Oz. Kenji membuka pintu untuk beberapa akun yang sulit masuk ke dunia Oz. Setelah membuka beberapa data, Takashi memberitahu bahwa dari data keamanan, terlihat bahwa yang memecahkan kode asing itu tidak hanya Kenji, tapi ada 55 orang lainnya. Dari semua daftar yang ada, Kenji tidak termasuk, karena dia salah memasukkan satu huruf. Masalah avatar yang dicuri, itu karena siapapun yang membalas pesannya, maka akunnya akan diretas. Mendengar hal itu, tentu saja semuanya sangat lega karena Kenji tidak terlibat dalam kasus ini. Semua akhirnya bisa berkumpul dengan tenang dan dipenuhi kebahagiaan. Kenji bahkan diterima lagi berkumpul dengan keluarga Natsuki, walaupun dia bukan calon suami Natsuki. Di tengah makan malam, berita muncul menyampaikan bahwa sistem Oz sudah pulih, walau tidak sepenuhnya. Masih ada 2 juta pengguna di Jepang yang belum bisa masuk ke dalam dunia Oz. Hal itu disebabkan karena Love Machine masih ada di sana. Kazuma dan Kenji akan mencari cara menghilangkan Love Machine. Tapi Paman Wabisuke menyela mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Love Machine. Karena Love Machine ternyata AI hacker buatannya. Wabisuke menjelaskan bahwa dia hanya membuat AI yang memiliki dorongan adanya rasa ingin tahu akan segala hal. Sampai suatu ketika, ada beberapa militer dari berbagai macam negara meminta Wabisuke menjualnya. Wabisuke saat itu tidak tahu bahwa uji cobanya dilakukan di dunia Oz. Kemampuan Love Machine ini tidak terduga sebenarnya, karena ternyata rasa ingin tahunya terus timbul, dan semakin tinggi. Love Machine menyerap setiap informasi yang ada di seluruh dunia. Kini, Love Machine sudah terlalu kuat, seakan-akan kekuatannya seperti menghadapi ribuan militer. Itulah penyebab kenapa Love Machine akan sulit dilumpuhkan. Wabisuke menghampiri nenek menunjukkan sebuah kontrak dari militer Amerika atas AI buatannya. Wabisuke dibayar sangat mahal. Dia pun mengucapkan rasa terima kasih karena sudah mengizinkannya menggunakan uang hasil penjualan tanah nenek. Mendengar hal itu, nenek sangat kesal. Semua keributan yang ada ternyata disebabkan oleh anggota keluarganya sendiri.
今ここで死ね。分かった。 Setelah kepergian Wabisuke, terlihat Natsuki yang sedih. Kenji mencoba menenangkannya, tapi Natsuki meminta waktu untuk sendirian. Lalu saat itu juga, Kenji dipanggil Nenek. Nenek meminta Kenji membantunya duduk, kakinya terasa sakit. Saat akan kembali ke kamar, Nenek mengajak Kenji bermain Hanafuda dulu, dan Kenji pun menuruti permintaan Nenek. Di tengah permainan, Nenek mengucapkan maaf karena Kenji harus melihat kejadian seperti tadi. Nenek juga berharap agar Kenji menjaga Natsuki dan selalu di samping Natsuki. Mendengar hal itu, Kenji tentu saja ragu karena dia tidak pernah mendapat tanggung jawab seperti ini. Tapi Nenek bersikukuh bahwa Kenji bisa melakukannya. Dengan berani, Kenji mengiyakan permintaan Nenek. 何かかけないとつまらないじゃないか。そら、声がいなくなってね。あんたの Keesokan paginya, Kenji terbangun karena suara gonggongan anjing. Setelah diikuti ada keributan di depan kamar Nenek. Saat dihampiri, ternyata Nenek meninggal dunia. Semuanya mencoba membangunkan Nenek, tapi semua sia-sia. Biasanya, perkembangan kesehatan Nenek selalu terdeteksi setiap hari melalui ponsel yang dimiliki Paman Mansako. Tapi hanya malam tadi perkembangannya tidak terdeteksi. Hal itu karena sistem Oz yang masih belum pulih sempurna. Natsuki tentu saja sangat terpukul harus kehilangan neneknya, padahal acara ulang tahun belum diselenggarakan. Kenji pun teringat pesan nenek untuk terus menjaganya, sehingga Kenji hadir menenangkan Natsuki. Di tengah persiapan pemakaman nenek, Paman Mansuke meluapkan kekesalannya dengan Love Machine yang sudah mengganggu kinerja Oz. Menurutnya, jika saja Oz tidak terganggu, mungkin nenek masih hidup. Paman Mansuke ingin mengusut kasus Oz. Selain itu, mereka harus ingat pesan nenek bahwa keluarga Jinochi harus melawan jika ada serangan. Akan tetapi yang lainnya tidak setuju untuk memikirkan hal itu saat ini. Yang terpenting sekarang adalah pemakaman nenek. Setelah semua kembali sibuk dengan tugas mereka masing-masing, Kenji merasa setuju dengan pendapat Paman Mansuke. Begitu juga Kazuma. Kazuma bahkan meminta Paman Tasuke membawa komputer tercanggih di tokonya, karena Paman Tasuke adalah pemilik toko elektronik. Tapi luar biasanya, Paman Tasuke ini tidak hanya membawa komputer biasa, dia membawa rangkaian komputer tercanggih yang biasanya digunakan pemerintah. Sedangkan Paman Mansuke membawa perahu yang bisa memberikan listrik 300 kW. Selain itu, Paman Richie membawa modul antena sekelas militer yang dia pinjam dari pangkalan militer Amerika. Mereka benar-benar dilengkapi berbagai macam alat yang canggih. Semuanya sudah siap. Kenji pun meminta Takashi mengirimkan pesan ke Oz, tantangan pertarungan yang akan dilakukan oleh King Kazuma. Pertarungan pun dimulai. Love Machine datang dengan serangan langsung kepada King Kazuma. Awalnya, King Kazuma mengungguli pertarungan, tapi ada avatar lain yang ikut menyerangnya. Ternyata, Love Machine bisa mengendalikan avatar yang sudah dicurinya dan ikut membantunya. Saat King Kazuma sedang kesulitan, avatar milik Paman Mansuke membantu mengalihkan perhatian Love Machine. Tapi sayang, kekuatan Love Machine tidak bisa terkalahkan. King Kazuma kembali bangkit dan berlari menuju ruang dimensi lain, yang ternyata itu hanya sebuah jebakan. Pintu keluar yang ada di seluruh Oz tertutup, menyebabkan Love Machine tidak bisa keluar dari manapun juga. Mereka pun langsung mengisi air ke dalam ruangan itu. Akan tetapi ada kesalahan teknis. Mesin yang dimiliki mereka mengalami panas karena ternyata Shota membawa semua es pendingin ke ruangan nenek. Niatnya untuk membuat nenek tetap dingin.
Shota memang tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Shota mengira mereka hanya sedang bermain game biasa. Tapi akibat mesin yang panas, pertahanan yang sudah dibuat di dunia Oz bisa hancur kembali oleh Love Machine. Love Machine bahkan keluar dengan wujud yang lebih besar lagi, karena dia sudah menarik jutaan akun yang ada di Oz. Kazuma-kun! Omae no sei da! Shota ni daijoubu? Di tengah pertengkaran yang ada, dunia Oz tiba-tiba memberi hitungan mundur. Ternyata setelah pertarungan tadi, Love Machine telah mengendalikan satelit Arawashi. Dia berencana menjatuhkannya. Hal itu sangat berbahaya karena jika jatuh ke bumi, maka akan seperti daya sebuah meteor. Bahkan jika jatuh di pusat nuklir, kehancurannya akan sangat parah. Love Machine akan terus menyerang musuhnya karena dia hanya sebuah AI, tidak memiliki rasa belas kasihan, keinginan, ataupun kebencian. Dia hanya menganggap apa yang dilakukannya hanya sebuah game. Di sisi lain, Amerika pun ikut panik karena mereka tidak menyangka Love Machine bisa melakukan tindakan sejauh ini. Kenji dan yang lainnya memiliki ide untuk mengendalikan Arawashi, asalkan mereka ada GPS. Mereka harus mencari siapapun yang mengendalikan GPS dalam tubuh Love Machine, walaupun sulit karena harus mencari satu orang dalam 400 juta akun lainnya. Kazuma pun nekat mencarikan langsung, tapi sayang, semua itu tidak bekerja sama sekali. King Kazuma malah tidak berdaya dan kini menjadi bagian dalam tubuh Love Machine. Sedangkan di sisi lain, Natsuki yang sedang membereskan surat-surat nenek menemukan sebuah surat yang ditunjukkan untuk keluarga. Dengan cepat, dia pergi ke ruang tengah. Tapi Natsuki malah melihat keadaan yang menegangkan sekaligus menyedihkan. Di sana para pria akhirnya menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Bukan hanya bermain game, tapi sedang mencoba menyelamatkan dunia. Mendengar penjelasan panjang, semua anggota keluarga yang wanita akhirnya memahami tindakan mereka. Di tengah keputusasaan, Kenji masih menyatakan bahwa mereka belum kalah. Dia akan terus mencari cara untuk mengalahkan Love Machine. Melihat semangat Kenji, Natsuki kembali teringat dengan handphone yang tertinggal milik paman Wabisuke, karena dialah yang bisa membantu menghancurkan Love Machine. Sebenarnya handphone Wabisuke terkunci, tapi setelah dipikir baik-baik, akhirnya Natsuki berhasil membuka kunci handphonenya. Ternyata, paman menggunakan tanggal ulang tahun nenek. Natsuki meminta tolong membantu untuk mengalahkan Love Machine. Karena dunia Oz hancur, nenek jadi meninggal. Mendengar nenek meninggal, Wabisuke segera pulang ke rumah. Di dalam lubuk hati yang terdalam Wabisuke, ternyata dia sangat menyayangi nenek. Begitupun nenek. Karena dari surat yang ditemukan Natsuki, ternyata berisikan permintaan keluarga untuk menerima Wabisuke apapun keadaannya. Sambutlah dengan hangat Wabisuke. Setelah itu mereka kembali merencanakan misi. Kenji teringat tentang Love Machine yang sangat menyukai permainan game. Dia pun menyodorkan Natsuki masuk ke dalam Oz dan bermain game Hanafuda karena dia sangat hebat bermain Hanafuda. Sedangkan Wabisuke akan mencoba merata sistem dari Love Machine itu sendiri. Cara bermainnya, mereka akan bertaruh akun yang dimiliki mereka masing-masing. Natsuki bertaruh akun keluarganya. Hal ini dilakukan agar mereka bisa menemukan akun yang mengendalikan GPS. Dengan cara inilah mereka akan mudah menemukan satu akun di ribuan akun lainnya, asalkan Natsuki menang. Permainan pun dimulai. Semuanya berjalan lancar, bahkan Natsuki memenangkan beberapa babak pertandingan. Taruhan terus dilipat gandakan. Keluarga Jinochi memang hebat bermain Hanafuda. Di tengah babak kesekian, Natsuki melakukan kesalahan yang menyebabkan semua taruhannya diambil oleh Love Machine dan kini akunnya hanya tersisa 74 saja. Dia tidak bisa bermain lagi karena akun yang dimilikinya kurang.
Semuanya benar-benar bingung. Tapi di tengah keputusasaan, Natsuki tiba-tiba menerima akun-akun yang ada di seluruh dunia. Ternyata mereka ingin berpartisipasi dengan merelakan akun mereka untuk dijadikan taruhan. Bahkan penjaga Oz yaitu John dan Yoko memberikan item tambahan untuk meningkatkan kekuatan Natsuki. Dia pun berubah menjadi sosok yang lebih kuat. Permainan kembali dimulai dan kali ini Natsuki menaikkan taruhannya. アンノウンさんがレートを上げました。参考です。先輩、誤報です。夏希さんが Akhirnya Natsuki memenangkan permainan. Semua akun yang ada di Love Machine menghilang. Love Machine kini hanya memiliki 2 akun saja. Semuanya bersuka cita. Waktu hitungan mundur pun berhenti di seluruh dunia. Di tengah rasa kebahagiaan mereka, hitungan mundur malah kembali aktif, tapi hanya di Jepang saja. Lebih parahnya lagi, satelit itu akan jatuh tepat di halaman rumah nenek. Tentu saja semua panik dan berusaha mengungsi menjauh dari rumah. Saat semua sedang bersiap pergi, Kenji dengan keberaniannya mencoba memecahkan masalah ini. Kenji mengirimkan informasi palsu tentang koordinat jatuhnya satelit. Sayangnya, saat akan memasukkan sandi Oz di sektor kontrol, Kenji kembali kesulitan karena sudah terkunci lagi. Love Machine sudah merubah password yang sebelumnya. Di tengah waktu yang tersisa beberapa menit lagi, Kenji terus mencoba memecahkan kode enkripsi. Tapi Love Machine selalu langsung mengunci lagi dengan password yang berbeda setiap Kenji berhasil masuk. Di menit-menit akhir, Kenji akhirnya memutuskan menggunakan otaknya dengan maksimal. Dia menghitung tanpa menulis ulang. Saking sulitnya, Kenji sampai mengalami mimisan. Kazuma! Melihat kerja keras Kenji, Kazuma pun kembali masuk ke dalam Oz, mencoba menghentikan tindakan Love Machine. Dan saat berhasil dikalahkan, itulah waktu yang tepat. Kenji merubah koordinat jatuhnya Arawashi, walaupun tidak terlalu jauh. Akhirnya mereka tetap selamat, walaupun rumah mengalami beberapa kerusakan. Lalu keesokan harinya, hari di mana nenek ulang tahun, itu menjadi hari pemakaman nenek juga. Banyak orang yang datang untuk memberikan salam perpisahan kepada nenek, karena nenek memiliki relasi yang sangat banyak. Selain itu, setelah kejadian hack dunia Oz, Paman Wabisuke untungnya tidak mendapat hukuman apapun, karena dia hanya membuat teknologinya saja. Yang membuat kehancuran, ya pihak organisasi Amerika lah, karena mereka melakukan percobaan AI Love Machine ke dalam dunia Oz. Di tengah kebahagiaan yang ada, Natsuki sempat melihat Kenji. Dia merasa berterima kasih kepada Kenji karena sudah menyelamatkan keluarganya. Pihak keluarga pun kembali menjodohkan Kenji dan Natsuki, tapi kali ini Natsuki maupun Kenji setuju untuk menjalani hubungan yang sebenarnya. Wah, ini film ternyata rumit juga ya. Itulah yang terjadi kalau di dunia internet terlalu berkaitan sama dunia nyata. Bakal menyulitkan keseluruhan sistem. Seru banget deh film ini. Bagaimana sulitnya melawan AI yang super duper pintar. Oke deh, sampai jumpa lagi ya di video Masume Cerita selanjutnya. Aku ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe-nya ya. Jamatane, arigato gozaimasu.